menyatukan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Terima kasih, dipersilakan dulu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam guru penggerak ya. Kalau ada visinya guru penggerak itu, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini penuh makna ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi itu visi untuk setiap
program yang kita laksanakan setiap ya. Pertama tergerak dalam hati kita, setelah itu baru bergerak. Kita dulu yang bergerak, baru inilah menggerakkan ya, artinya kita sama-sama bergerak ya. Jadi di dalam modul 174 ini ada namanya budaya positif. Nah, ini budaya positif terdiri dari beberapa sub, antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, ini budaya positif ya. Budaya positif merupakan suatu keyakinan atau nilai-nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter murid untuk keselamatan dan kebahagiaannya, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, guru. Budaya positif ini sering kita terapkan kita di sekolah ya. Budaya positif ini sebenarnya implementasi dari perilaku bagaimana membimbing mengarahkan anak di dalam kebiasaan sehari-hari yang menyangkut tentang aktivitasnya atau pergaulannya dengan teman-temannya, ibu gurunya, orang tuanya, bahkan masyarakat. Jadi di sini agar terbina ya karakter itu tumbuh dari dalam dirinya, bukan ada paksaan. Di dalam modul ini nanti ada penjelasannya lebih lanjut, nanti dapat Ibu bisa copy ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya. Jadi artinya setiap siswa itu memiliki cara tersendiri dalam menerima pembelajaran. Jadi sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan perkembangannya. Nah, ini semata-mata mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satu profil yang diinginkan oleh program ini. Jadi beriman dan bertakwa dulu yang pertama. Terus yang kedua, mandiri. Nah, ini mandiri ini artinya dia akan memiliki satu ide sendiri di dalam belajar. Ya. Mandiri. Jadi tidak bergantung kepada bapak ibu gurunya, tidak bergantung kepada apa yang diinginkan oleh ibu guru. Jadi sudah sering kita dengar ya, anak-anak itu ibarat kertas putih. Ternyata itu keliru ya. Jadi anak-anak itu jadilah anak-anak sendiri. Jadi bukan kertas putih yang semau guru untuk membuat coretan di dalamnya. Tapi sekarang mandiri ini artinya dia bebas berkreasi asalkan seorang guru mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi di sini tugas guru itu sebenarnya santai. Hanya mengarahkan, membimbing, dia bebaskan. Ya, kita bebaskan selama itu masih dalam nilai-nilai kebaikan atau moral, ya, atau nilai-nilai budaya positif. Jadi mandiri, jadi bebas. Jadi kata ibarat kertas putih itu katanya menurut pakarnya ini sudah tidak berlaku lagi. Karena anak itu ibarat padi. Jadi guru itu ibarat petani di sawah. Jadi kalau petani menanam padi tidak mungkin akan jadi jagung. Jadi anak itu ibaratkan padi. Jadi guru atau petani itu hanya merawat, menjaga agar tumbuh menjadi padi yang bagus, itulah anak. Jadi dia punya potensi tersendiri dari anak itu. Jadi itulah kira-kira. Jadi guru ibarat petani. Jadi anak itu ibarat padi. Jadi biarkan mereka tumbuh asalkan gurunya itu atau petani itu merawat, memberi pupuk dan lain sebagainya. Yang penting tumbuh. Itulah kira-kira model pembelajaran yang diinginkan oleh program guru penggerak ini.
Terus yang ketiga, gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah dari dulu ya. Cuma kita harus sering perbaharui bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Terus berkebinekaan global. Nah, mungkin ibu guru kelas 1 mungkin ngerti ya, apa artinya global itu? Mungkin ada. Global artinya mendunia ya. Jadi global itu mendunia. Jadi berkebinekaan, memandang dunia ini dalam satu keutuhan walaupun beda-beda. Jadi satu komponen yang utuh ya. Jadi global itu mendunia, berkebinekaan, memiliki wawasan luas walaupun berbeda, tapi tetap memiliki satu komponen yang utuh, yaitu berkebinekaan tetapi secara mendunia menyeluruh. Terus yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis ini anak memang kita dituntut untuk memiliki satu kemampuan yang bisa mandiri melalui pemikiran-pemikirannya yang kritis, yang yang mampu mengolah suatu proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya, si Amin senang belajar ini, tinggal guru mengarahkan. Guru mengarahkan, membimbing, sudah pas. Nah, tapi tetap dalam posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini nanti akan ada di mode berikutnya. Bagaimana mengontrol anak kalau kita memberikan satu kebebasan di dalam pembelajaran. Ini bernalar kritis. Jadi dia akan memiliki satu kemampuan untuk memahami asalkan Bapak Ibu gurunya bisa membimbing, mengarahkan. Kita lanjut. Nah, ini masuk dia disiplin positif. Ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Benar tidak ini, Bapak Ibu guru? Biasanya kita harus disiplin. Kadang-kadang kita takut ya mengatakan disiplin. Rasa terkekang. Ya, ada rasa tertekan ya. Ya, bagus Ibu guru kelas 3 ya. Dapat poin. Ya. Jadi kalau disiplin itu kita merasa terkekang, seakan-akan ada yang membebani. Nah, terus langkah berikutnya, adapun tujuan dari disiplin positif ini bagi anak-anak yaitu agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya dengan nilai-nilai ketuhanan, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif yang diinginkan saat ini di dalam program Guru Merdeka itu adalah disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan atas dasar takut sama ibu guru, takut sama pimpinan, takut sama orang tua. Inilah yang diinginkan oleh program di dalam kurikulum Merdeka ini khususnya. Jadi intrinsik tumbuh dari dalam dengan kesadarannya, bukan ekstrinsik, artinya bukan paksaan atau bukan mengharapkan sesuatu. Nah, itu kadang-kadang itu kurang bagus. Jadi ini kita membutuhkan yang tumbuh dari dalam dirinya secara intrinsik, kesadaran. Itu yang diinginkan. Jadi termasuk kita juga kan selama ini kadang-kadang saya khususnya pribadi misalnya ya, piket ini nanti kita kadang-kadang takut tempat datang karena jangan-jangan nanti ada koordinator yang mengkritik. Ini juga termasuk sebenarnya salah ya. Jadi mari kita rubah niat kita bahwa piket ini semacam panggilan jiwa. Itu yang diinginkan ya. Jadi tumbuh kesadaran. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ini disiplin positif ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala program ini. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru. Saat kita hadir dalam pembelajaran tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita?
Coba duduk, kita minta Bapak Guru kelas 6 mungkin. Kira-kira nanti gilirannya Bapak Guru kelas 5. Kira-kira Bapak Guru kelas 6, nah sesuai dengan kalimatnya ini, Bapak Guru kita sharing saja ya, nanti sambil diskusi. Sebagai seorang guru, saat kita hadir dalam pembelajaran tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Bagaimana Bapak Guru, Ibu Guru? Yang melatar belakangi kita datang tepat waktu itu kira-kira apa? Tanggung jawab luar biasa. Tidak ada rasa takut ya. Oh, takut saya sama kurang kepala sekolah. Gitu. Taruhan bedakan yang ini. Terus ada lagi murid saya mengkritik saya kemarin, Bapak Guru terlambat datang. Mungkin karena itu, atau mungkin mengharapkan penghargaan. Oh si guru kelas 5 paling ngaruh datang. Ya emang hadiah dari guru prestasi. Mau hadiah. Nah, itu salah satu ya. Itu sebenarnya kan satu kekeliruan selama kita tumbuh dalam itu manusia. Tapi itu adalah satu hal yang kurang bagus. Jadi ini tumbuh dari dalam diri, yaitu panggilan jiwa bahwa inilah tugas mulia yang harus saya laksanakan. Itulah yang mengawali niat kita untuk datang ke sekolah lebih awal. Jadi tidak ada intervensi dari siapapun. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah ini perilaku manusia khususnya anak-anak kita ya di sekolah ini. Lebih-lebih di kelas 5 ini ada beberapa orang yang ini harus kita masukkan dalam kategori cara restitusinya nanti ada di sini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu itu karena apa? Apakah yang 3 faktor ini? Mana yang kira-kira yang tepat menurut Ibu Guru kelas 4 yang memotivasi perilaku kita untuk berbuat baik atau berbuat yang berprestasi? Apa yang memotivasi kita? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini datang apa tujuannya? Apa yang memotivasi? Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau kepala sekolah atau pak guru olahraga. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Ibu Guru kelas 2 orang ya menjadi orang yang mereka inginkan ya. Dan inilah yang diminta oleh program guru bergerak, guru penggerak dan program kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai termasuk anak-anak kita sebenarnya ya di sekolah di kelas misalnya. Kadang-kadang anak itu kan mau melaksanakan itu karena ada sesuatu yang diharapkan. Yang kedua takut ada resiko, ada hukuman. Nah ini sebenarnya ini kekeliruan ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum sehingga dia masuk tadi di awal, ini juga tumbuh dalam diri anak kita. Oke, ini mudah-mudahan bisa nanti ada tekniknya untuk merubah semua perilaku itu, ada tekniknya. Jadi nanti kalau memang waktunya terlalu dekat bisa lainnya kita nanti ada. Terus yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Kita datang kepada waktu karena kita ingin ditegur atasan dan mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan yang tadi ya. Yang kedua kita datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga kita datang tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri. Sebagai teladan bagi murid, percaya segala tindakan yang kita lakukan ini merupakan suatu nilai-nilai luhur atau nilai-nilai diri sendiri. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan. Terus yang berikutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Kira-kira 1, 2, 3, berapa ini? Yang mana yang termasuk hukuman? Yang mana yang termasuk konsekuensi? Nomor 1, tindakan guru itu nanti bagaimana? Misalnya ada anak kita yang berbuat sesuatu yang kekeliruan misalnya,
Anak itu kita suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, coba nanti jawab ya, ada jawabannya. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Bapak Guru ya. Nanti betul 100. Berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sebelah karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini jawab. Yang berikutnya terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Maksudnya untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi, ya alhamdulillah ya rata-rata sudah memahami dan nanti bisa jadi dibedakan dalam memberikan hukuman kepada anak itu. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Penjelasannya seperti ini. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, inilah penjelasannya, silakan bisa dibaca dan bisa dipahami. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana dan disepakati. Nah itu ya. Terus yang ketiga ini ada istilah baru namanya restitusi. Proses kolaboratif. Maksudnya proses kerjasama. Ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir. Ya, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini ada nanti di dalam program 3 program restitusi itu ada di bawahnya. Bagaimana sambil ada videonya juga. Ya. Berikutnya, boleh silakan. Kalau konsekuensi bisa tanda kutip hukuman. Artinya konsekuensi ini yang kita jelaskan ini pengertian hukuman dan konsekuensi. Jadi memang agak terpisah. Jadi hukuman itu sifatnya tidak ada kesepakatan awal. Artinya tiba-tiba melakukan kesalahan langsung dihukum, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi misalnya kamu besok datang jam sekian, ternyata dia terlambat. Oke, kita sepakat. Ternyata besoknya datang terlambat. Jadi resikonya di sana konsekuensi. Ada kesepakatan bahwa kalau terlambat ada tindakan yang sudah disepakati. Seperti yang tadi ya, misalnya menulis yang itu konsekuensi sudah termasuk. Kalau masalah ada nanti di sini, ya, ada nanti di sini. Yang memakai helm juga ada, ya. Ada nanti bagaimana penjelasannya antara hukuman, konsekuensi juga ada di sini, ya. Nah, nanti kita tanya jawab. Sebenarnya, ya. Nah ini yang kadang-kadang sering kita lakukan ya. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita baca sepintas ini bingung apa artinya. Dihukum oleh penghargaan. Saat berulang kali kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku baik dan bertanggung jawab, atau agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan dengan baik, itu artinya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut pakar Apikon ya. Jadi ini salah satu caranya sebenarnya kurang bagus. Makanya kita waktu lokakarya ini jadi bahan perdebatan. Sehingga dalam kelas saat ini sekarang tidak ada istilah ranking, ya. Karena ranking itu ada di dalam modul itu. Lebih rinci dijelaskan. Efek dari perankingan itu apa? Karena ada kadang-kadang yang saat ini sering kita alami, anak itu sama pintarnya, sama rajinnya, tapi kita taruh di nomor 2 atau 2 atau ranking 3. Ada merasa suatu mental tutor karena pengaruh itu, sehingga saat ini tidak ada istilah perankingan. Jadi sesuatu itu sebenarnya mereka harapkan tapi itu sebenarnya tidak boleh. Itu menurut DPGB Guru Penggerak Provinsi itu saat ini memang tidak boleh. Jadi
bagaimana kesadaran anak bertumbuh. Itu saja sudah yang diinginkan dengan karakter yang baik. Tapi kadang-kadang kita ya memang susah juga. Itulah perlunya kita selalu mengevaluasi lagi dalam sekali dalam 3 bulan bagaimana anak. Itulah makanya di sini sudah tercakup ya apa saja langkah-langkah kita. Terus yang berikutnya penghargaan sama dengan hukuman. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mungkin bisa sedikit saya jelaskan lagi bahwa penghargaan sama dengan hukuman. Pengaruh jangka pendek. Salah satu contoh, kelas 5 misalnya si A mampu menyelesaikan soal atau mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, dia mampu mengerjakan dalam waktu 10 menit, akhirnya kita kasih hadiah. Tapi setelah 1 menit berikutnya ada temannya lagi yang mampu mengerjakan. Nah, itu tidak dapat hadiah. Ini pengaruh atau mentalnya down, itu tidak dibolehkan. Jadi sebaiknya hindari penghargaan dalam hal-hal seperti itu katanya. Jadi mudah-mudahan ini jadi kontrol kita di dalam memberikan sertifikat. Jadi betul-betul kalau tidak dikasih hadiah, misalnya salah satu contoh, kalau kita tolong ya, nanti kalau kamu bisa kerjain ini hadiah. 1 hari itu bisa 1. Besoknya dia pasti akan berharap, dulu saya mau membuang sampah, nanti saya hadiah. Itu akan terus menerus. Nah, besok juga begitu. Belum lagi siswanya yang lain. Jadi dia selalu berharap untuk mendapatkan hadiah. Jadi hal-hal seperti ini jangka panjang itu sangat berpengaruh pada mental anak. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya. Jadi yang berikutnya, penghargaan ini sifatnya tidak efektif. Seperti tadi, tidak efektif sebenarnya penghargaan. Karena teman-temannya yang bagus akhirnya tidak dapat, atau beda kualitas saja sudah komplain. Jadi merasa dianaktirikan. Jadi sebaiknya tidak bisa. Kalau memang mau memberikan motivasi semangat, tapi jangan secara terencana kasih. Artinya mungkin entah departemen atau apa. Jadi secara sama-sama tanpa ada program sebelumnya, bahwa tidak ada itu tiba-tiba ada program saja. Jadi itu tidak dibolehkan. Terus yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Salah satunya tadi. Ya, jadi kadang-kadang penghargaan ini bisa merusak hubungan antara yang dapat hadiah sama yang memberi hadiah. Misalnya hari ini hadiahnya dalam tanda kutip berupa paket yang senilai lebih banyak. Esoknya ada lagi kita kasih paketnya lebih kecil. Itu menjadi satu permasalahan. Karena anak-anak itu kemarin dia bagus hadiah, sekarang ya. Nah, itu juga kan tidak dianjurkan. Jadi bisa merusak hubungan antara guru dengan murid. Terus yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Masuk ya, secara umum sudah masuk. Berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang paling menarik kemarin waktu logo karya itu. Karena anak-anak itu kalau tidak dikasih penghargaan tidak mau berkreativitas. Ini pertanyaannya. Jadi sebaiknya tidak usah. Jadi kalau seumpama si Amin sudah kreasinya sudah luar biasa, dikasih hadiah, besok tidak mau dia berkreasi kalau tanpa hadiah. Ini efeknya. Jadi ini bisa mematikan kreativitas. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu berkreasi, yang merasa minder, ya. Jadi berikutnya adalah penghargaan berupa hukuman. Ini sama ya. Jadi penjelasan yang tadi, pengaruh jangka pendek sudah. Ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini kita lanjut. Lumayan nih kalau waktunya ini. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar. Halo, ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nanti di dalam modul ini contoh kasus
Nah ini mudah-mudahan mungkin sering kita alami nih guru kelas 3. Contoh kasus ya, Pak Amir, guru wali kelas 5 di SDN 6 Labuan Hati, sedang bingung menghadapi tingkah laku salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika bapak atau ibu guru menghadapi situasi seperti Pak Amir, apa yang bapak ibu lakukan menurut bapak ibu? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini sukanya meminta paksa. Nah, jadi di bawahnya dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Pak Amir karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itulah maksud nanti tadi itu kan 5 kebutuhan dasar. Ini macam-macam kebutuhan dasar khususnya bagi anak-anak kita. Jadi agar kita bisa memahaminya, terus bagaimana kita bertindak di dalam memecahkan satu permasalahan yang dia temukan. Itu maksudnya ini. Jadi saling berkorelasi, berhubungan. Terus yang kedua, apabila alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, memberitakan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Sebenarnya ini bisa juga ya, karena mencari perhatian, terus kadang-kadang ya butuh kasih sayang, ini masuk. Terus yang terakhir, dan apabila jawaban Doni karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya. Ini sudah masuk ya? Masuk. Nah ini program restitusi. Ini yang tadi saya sebut tadi, ini program restitusi. Nanti bisa kalau kita lihat ini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini studi kasus. Haidar sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah jam 8, padahal jam belajar sekolah mulai jam 7.30 menit. Selain itu, Haidar juga sering lupa membawa peralatan tulisnya dengan alasan terburu-buru, bahkan lupa. Penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus ini? Ini salah satu contoh Ibu Guru, Bapak Guru. Nah, jika ada sesuatu permasalahan itu seperti ini, ya, posisi kontrol, bebas Ibu melakukan ini. Guru sangat perlu meninjau kembali penerapan disiplin di kelas dan sekolah mereka. Apakah selama ini efektif, berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Demikianlah yang dikemukakan oleh Dain Gosen, ya, melalui riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Dr. William Lesser Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol ini ya. Yang pertama penghukum, nah ini yang tidak dibolehkannya. Yang kedua pembuat rasa bersalah, ini langkah-langkah. Terus yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemandu, yang kelima sebagai manajer. Ya. Yang kita diinginkan itu adalah sebagai manajer. Bagaimana caranya menjadi manajer? Nanti kita lihat video. Nah, ini dia penjelasannya Ibu Guru. Pak Guru nanti bisa minta ya, akhirnya Guru sebagai penghukum. Ini kata-katanya sudah jelasnya. Ini salah satu contoh ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bagi yang melakukan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah membuat sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam nanti. Agar menjadi disiplin yang diterapkan adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ini termasuk kategori penghukum. Atau kamu selalu saja salah. Nah, hal-hal seperti ini masuk juga termasuk penghukum ya. Jadi ini kita tidak diizinkan. Guru seperti ini selalu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Nah, ini yang paling tidak dibolehkan. Terus yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Ini kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali
sama kamu. Itu juga tidak boleh. Ya. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Nah, ini juga salah satu kalimat yang tidak diinginkan di hadapan anak-anak tidak melakukan satu kekeliruan. Nah, yang ini kalau guru sebagai teman, nah ini, ayo bantulah demi Bapak guru ya. Ini juga kurang bagus. Yang berikutnya, ya sudah kali ini tidak ada apa-apa. Nanti ibu bantu selesaikan. Ini juga tidak bagus. Karena guru sebagai teman harus punya beda ya. Tapi tetap berupaya mengontrol. Ya. Jadi ada batasannya. Terus yang keempat, ya ini ya guru sebagai pemantau. Terus yang berikutnya ini sudah kita tempat guru sebagai manajer. Nah, ini dia guru sebagai manajer ya. Ini kita sama-sama dengan murid sebenarnya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Ya. Jadi saya mau coba untuk membuatkan kita balik ke dulu ke videonya. Senang sekali teman, video di WA. Ada WA di sini. Tidak ada WA-nya sih. Nah, sambil nanti ya. Untuk keyakinan kelas ini ya, untuk keyakinan kelas ini salah satu contohnya guru mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Ini sudah ada ya. Contoh, nah ini tadi Pak Guru Operator sudah membahas ini. Ya, memakai helm karena takut polisi. Ini perbedaan peraturan. Ada konsekuensi, hukuman denda. Ini masuk apa ini? Ya. Ada nanti dibaca, silakan. Contoh memakai helm untuk keselamatan ini adalah satu keyakinan. Jadi antara keyakinan dengan peraturan itu berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana keyakinan dan mana peraturan. Kalau peraturan itu cenderung rasa terikat, sedangkan keyakinan itu keluar dari dalam diri, ya, tubuh, dalam kesadaran kita. Yang berikutnya keyakinan kelas seperti ini ya. Nanti kita coba buat, ya. Nanti kita sama-sama. Nah, ini restitusi proses kita akan kepada murid untuk memperbaiki usaha mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ini dia programnya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi secara daring artinya di luar ini nanti kita bisa lebih karena ini hanya waktu kita dikasih hanya 30 menit. Nah, ini tahapan untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama berbuat ini ya. Terus yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kesimpulan. Terus ya, jadi mana yang kira-kira akan kita tunjukkan? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau bisa Pak Man. Salam dan bahagia Ibu dan Guru olahraga silakan sambil kita menonton. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan Nanti saya minta tanggapan dari Bapak Guru ya. Bagaimana menurutnya? Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Lah, menstabilkan Pada identitas saat ya. itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Ya, Iyalah. tindakan Saya yang biasa salah ya. aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih, mungkin ada masukan, tanggapan, atau apa istilahnya, pertanyaan. Mungkin salah satu, mungkin Ibu Guru kelas 5, kelas 4 ya. Cuma saya tadi tertarik dengan segitiga restitusi ini bagian anunya ya. Jadi setiap permasalahan itu kita akan menyelesaikan dengan cara itu. Tapi kita kan belum pernah seperti ini. Tapi dalam praktik kemarin sudah saya laksanakan, tapi itu hanya sebatas praktik biasa. Jadi dalam kenyataannya, mari kita sama-sama untuk berusaha untuk bisa bagaimana teknik menyampaikan menyelesaikan permasalahan ini dengan segitiga restitusi itu. Secara terpisah nanti kita artinya di luar dari publikasi nanti kita sama-sama. Terus
sudah anu. Ya, terus yang saya minta secara pribadi untuk teman-teman semuanya dari kelas 1 nanti sampai kelas 6 ya, untuk kita sama-sama membuat keyakinan kelas itu ya. Nanti secara sama-sama nanti. Di sini ada contoh keyakinan kelasnya. Kelas 1 hanya di sama kelas 6 kalau nggak salah contohnya. Bagaimana membuat satu keyakinan kelas itu. Jadi kan tadi sudah kita ya, keyakinan itu kesepakatan. Itu kelas ya, keyakinan kelas. Jadi nanti ada pembeda. Terus yang kedua, keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak atau kata-kata negatif. Tidak boleh. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya tidak pas. Seharusnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada istilah kata tidak atau tidak boleh kata-kata yang sifatnya negatif. Itu tidak dibolehkan di dalam membuat kalimat tentang kesepakatan kelas. Tapi itu nanti di lain waktu, mungkin hari-hari santai, nanti kita coba sama-sama di ruang guru sambil kita berdiskusi lah dengan keyakinan kelas. Terus kalaupun masalah segitiga restitusi ini nanti kita akan coba praktik biar lebih itu guru kelas 4 ya. Pasti ada satu permasalahan. Kemarin di sini saya coba di Indah. Ternyata saya coba untuk praktik segitiga restitusi itu langsung berubah ya besoknya. Luar biasa, makanya efek dari segitiga restitusi. Saat itu Linda datang terlambat. Setelah itu di ruang perpustakaan saya panggil. Nah, di sana kita tanya apa kesepakatannya dia, keyakinannya dia, apa yang dia inginkan sehingga dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dia mengungkapkan, itulah manajer posisi 5 kontrol itu yang manajer. Jadi kita berbagi ya, jadi dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, saya besok tidak lagi datang terlambat, saya lebih awal menyiapkan buku, malamnya saya akan siapkan sepatu, buku, baju. Jadi pas besoknya terkontrol 1 minggu. Tapi kan kita disuruh evaluasi sekali dalam sebulan, bagaimana perkembangannya. Jadi kali setiap anak, itulah tugas guru itu memang berat. Jadi kalaupun ada hal-hal seperti itu kita sama-sama. Jadi terus yang kedua, kemarin saya coba juga awam, karena awam ini selalu tidak memakai baju seragam ya. Jadi saya coba program itu 3 langkah restitusi itu, tapi masih agak rewel ya. 1 hari bisa, besoknya lagi dia ulangi. Itulah posisinya pentingnya evaluasi. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan Bapak Kepala Sekolah. Dari tadi panjang penjelasannya, dan kita minta tanggapan pertanyaan, mungkin nanti secara luaran ya, nanti kita diskusi juga untuk memperjelas. Ini hanya sebatas gambaran secara umum. Untuk lebih jelasnya nanti ada sudah file, jadi lengkap dengan video restitusi, video 5 posisi kontrol. Jadi semua dalam memecahkan masalah itu sudah ada di sana. Jadi intinya kita kembali ke karakter. Jadi beberapa minggu hari yang lalu kita berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini menanamkan karakter itu saja sebenarnya. Bahkan di dalam orientasi target materi itu nomor 3 ya. Apa yang paling utama adalah karakter ini yang ditamakan di dalam program ini. Jadi kan pas Bapak Karya sudah kita tanyakan, bagaimana sih nanti ini, sementara besok semesternya begini, bagaimana materinya. Jadi di sana dikasih tahu, ternyata orientasi di program ini adalah pembinaan karakter. Kalau sudah bagus karakternya, kalau masalah itu bisa dia belajar di rumah ya itu. Jadi itulah fungsi kita sebagai guru, bisa menuntun, membimbing. Jadi sebenarnya program ini adalah program menyantikkan Bapak guru. Jadi anak dikasih merdeka belajar sesuai dengan koridor atau aturan-aturan yang sudah disepakati di dalam pedoman. Jadi itu saja. Jadi terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin sehingga bisa mengundang teman-teman yang perjuangan ini untuk kita sama-sama
bertukar pikiran, berbagi, dan mari kita sama-sama untuk menindaklanjutinya agar bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pelan-pelan, yang penting kita istiqomah. Jadi pelan-pelan, yang penting kita lanjutkan. Jadi untuk Ibu Guru, mungkin ada tanggapan, pertanyaan? Ada Ibu Guru? Kalau masalah contoh-contoh di video itu nanti bisa sambil dipenuhi di rumah. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Linda, mudah-mudahan tetap sehat ya. Tadi pas masuk kelas, kemudian kursinya Linda masih kosong. Kira-kira tahu nggak apa penyebabnya Linda dipanggil oleh Pak Guru? Apa coba? Terlambat masuk? Oh, tahu nggak Linda, kan kita punya kesepakatan kelas atau aturan kelas. Bisa nggak Linda ingat apa saja termasuk peraturan kelas kita atau kesepakatan kelas? Apa coba? Nggak boleh terlambat masuk kelas. Oke. Nggak boleh ribut di kelas. Itu salah satunya ya. Tadi Pak Guru lihat kursinya Linda kosong. Jadi artinya Linda terlambat datang ke sekolah ya. Kira-kira bisa enggak Linda jelaskan kenapa Linda tidak terlambat datang ke sekolah? Apa? Terlambat bangun. Apalagi? Kira-kira kalau terus-terusan terlambat seperti itu untuk kesepakatan kelas atau peraturan kelas, bagus enggak? Enggak bagus. Sekarang mau enggak Linda berubah? Mau. Kira-kira nanti Linda agar tidak datang terlambat, kira-kira menurut Linda bagaimana usahanya Linda agar
tidak lagi datang terlambat. Memasang alarm. Ya, oke. Apalagi kira-kira yang bisa membantu tidak suka kelapatan. Tidur tepat waktu. Ya, oke. Nah, jadi terima kasih Linda ya karena telah memberikan solusi terbaik bagaimana caranya agar tidak lagi datang terlambat. Terus yang berikutnya, kira-kira ini Linda kapan mulai diterapkan, dilaksanakan? Besok pagi. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi tekad Linda memulai dari besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan, apa kabar hari ini Awan? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Ya. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini Awan? Apa? Tahu ya? Apa kira-kira? Oke, tidak memakai baju seragam seperti teman-teman ini. Kalau kita tidak pakai baju seragam, berarti kita tidak taat kepada kesepakatan kelas ya. Tahu nggak apa kesepakatan sekolah kita? Apa tadi kesepakatan? Apalagi aturannya sekarang yang tadi sudah kami lihat ya, Awan cuma sendirinya yang dapat baju seragam. Nah sekarang kira-kira mau nggak Awan berubah? Mau? Kira-kira sebelum mau dirubah, kira-kira apa sebabnya Awan sudah memakai lain bajunya dengan lain? Karena dicuci ya, terus sehingga basah dan nggak ada lagi dipakai ya. Kira-kira besok bagaimana menurut Awan? Bagaimana caranya agar tidak lagi terulang? Kalau setelah olahraga itu dia pakai langsung dicuci ya, dijemur ya, biar bisa dipakai ya pas waktu olahraga sehingga tidak sendirian saja yang tidak seragam. Ini kapan mau dilaksanakan ini Awan? Mulai besok. Oke. Jadi mari kita sepakat ya, Awan ya, bahwa mari kita biasakan kita untuk sama-sama mentaati aturan sekolah itu memakai baju seragam ya. Mudah-mudahan Awan bisa melaksanakan ini agar kita terbiasa untuk disiplin saya. Ini sudah siap Awan melaksanakan? Mudah-mudahan bisa dilaksanakan terus menerus ya. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Awan tetap sehat dan mau. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar